Hmm. Pak, silakan, Eri. Oke, oke, langsung saja Mas. Tadi apa? Melanjutkan yang tadi. Mungkin bisa disampaikan apa? Bedanya tadi loh, yang bedanya jomblo sakinah. Wadidah, baik. Kalau kita pakai dalil ayat yang tadi ya, bahwa Allah yang menurunkan ketenangan di setiap hati kita, semua mukmin, itu memang benar, kita sadari itu. Itu bagi yang kemudian, ini semuanya. Jadi ketenangan itu, sakinah itu diberikan untuk semua kondisi dan status, baik dia jomblo, baik dia single, baik dia apalah itu namanya, semuanya Allah janjikan ada ketenangan. Yang menurunkan jelas Allah gitu ya, cuman jemput ketenangannya macam-macam ya. Ketenangan itu bisa didapatkan melalui ilmu yang tepat, hidup sesuai dengan aturan yang Allah tetapkan, hidup sesuai dengan tuntunan yang dicontohkan Rasulullah, maka tenang siapapun dia, baik dia yang sudah berpasangan maupun jomblo, maupun jenis-jenis jomblo yang lain. Apa bedanya jomblo sama single? Kalau belakangnya cuma dikasih lillah doang gitu ya, sama saja ya. Intinya kan belum menikah, sama-sama bujang lah, masih lajang lah, apa bedanya? Cuman sebutan aja loh, orang-orang jadi baper, disebut jomblo, disebut single, disebut bujang, ya sama saja. Sama saja. Ustaz Salim bilangnya bukan jomblo, tapi bujang ya, bujang hidin. Kalau di zaman era-era tahun 2000-an itu namanya bujang hidin. Saya pernah dipanggil gitu, Jang, gitu, panggilannya bujang. Kalau sekarang gini belum ya, kemarin di tahun 2000 berapa, 2011 awal gitu masih sebutan blablo, itu hal yang biasa. Kalau sekarang orang sudah nggak mau disebut jomblo, entah kenapa alasannya, entah itu aib atau apa gitu, karena mungkin mereka mengkaitkan apa ya namanya, label atau sebutan nama itu dengan makna-makna yang mereka serap dan mereka pahami menurut versi mereka sendiri. Ada yang disebutnya pengennya single, ya beda dong. Kalau single itu nantinya dia menikah, kalau jomblo itu adalah ketetapan. Kalau single itu ada keputusan, jomblo itu ketetapan. Itu cuma akal-akalan di kita, kan sama-sama belum nikah, sama-sama belum punya pasangan. Apa yang membedakan? Nggak ada. Itu sebutan cuma untuk mempermudah aja, untuk mengakrabkan diri. Tapi jika sebutan itu atau label itu digunakan untuk melabeli dirinya, ana khairum minkum, aku lebih baik daripada kalian, aku lebih baik daripada kamu. Nah ini yang salah. Sekalipun nama sebutannya adalah jomblo lillah, single lillah ya, apa namanya, jomblo fisabilillah, walaupun di jalan Allah sekalipun, kalau digunakan untuk ngeledekin orang lain, ya nggak arti ya. Ya apa bedanya sama Allah? Itu malah penyakit hati yang demikian itu. Bahaya. Ya. Jadi kalau tadi kita ngebahas tentang apa ya namanya, jomblo yang tidak percaya diri, jomblo atau kondisi single yang nggak yakin sama apa namanya dirinya sendiri, kepercayaan dirinya kurang. Kali ini kita akan ngebahas mereka yang over percaya dirinya. Nah ini yang berbahaya tuh. Mereka yang sudah menikah, mereka yang sudah berpasangan, mereka yang sudah merasa berhijrah, mereka yang sudah merasakan bertobat. Taubat, hijrah, urusannya dengan ketenangan itu nggak ada sangkut pautnya dengan cara melabeli diri kita. Yang membuat kita baik atau tidak itu Allah. Kalau Allah udah yakin, udah trust sama kita, udah yakin sama lillah kita, single lillahnya kita, status jomblo lillahnya, jomblo fisabilillahnya kita, Allah akan sebut di depan makhluk-makhluk Allah yang dekat dengannya gitu loh. Ini loh hambaku, ini loh si Neri yang sabar ya. Kan sabar project tuh. Yang jomblo, yang safe jomblo, yang gabo, yang apalah itu, yang keseran lah, yang klinik nikahan lah, atau sebutan-sebutan yang lainnya, Allah akan sebut itu di depan para makhluk-makhluk yang dicintai yang ada di sisinya. Ini loh hamba baik, ini loh hamba nggak pencitraan, ini loh kemudian hamba ini benar-benar memantaskan diri. Dan Allah yang tahu segala niatan dan ikhtiar yang kemudian kita lakukan. Misalnya nih ada orang yang kemudian ini dia campaign tentang kebaikan, mensyiarkan segala sesuatu. Masa ibadah kok di live, ibadah kok ditunjuk-tunjukkan dan seterusnya. Bukan tugas kita ngejat orang lain untuk untuk dia dapat pahala, itu berkah,
Itu wilayah Tuhan, boy, bukan wilayahmu. Siapa lu ngata-ngatain orang nggak berkah, nggak lillah gitu kan. Tugas dia sendiri, tapi kita wajib mengingatkan dengan cara yang santun, yang santuy, ngajak ngobrolnya juga enak, sesuai dengan bahasa yang bisa dipahaminya. Nggak kemudian di depan umum, di depan orang banyak. Ini namanya, kalau kata Imam Syafi'i, kalau ada orang nasihati di depan orang banyak, dan fokus sebut merek, itu dia seorang yang benar-benar ingin menghinakan kamu. Jawabannya memang harus sabar. Kalau kita sebagai pelaku bulinya segera bertaubat. Tapi kalau kita sebagai orang yang dibully, ini adalah ladang pahala yang kemudian kita dapatkan secara gratis. Dari orang yang menyebut kita jelek, kita akan dapatkan pahala kebaikannya untuk kemudian kita punya nanti di yaumul hisab. Jadi pemberat di amalan di yaumul hisab nanti. Tapi ingat, bagi kita yang kemudian ingin syiar campaign kebaikan karena Allah, ingat ini baik-baik bahwa hati-hati terpeleset, hati-hati akan hangus segala sebab kebaikan yang kemudian kamu lakukan hanya gara-gara salah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Apa yang salah ditempatkan? Niatnya. Kembali lagi, niat. Kemarin di hadis, di kitab-kitab apapun, dalam kitab-kitab masyhur pasti dibahas di bab pertama adalah bab niat. Bab niat ini yang utama, karena salah meletakkan niat, maka yang terjadi adalah rusaknya tujuan kita, rusaknya hati kita. Jadi kalau kita ngomongin jomblo yang demikian itu, sebutan-sebutannya itu tinggal sebutannya dikhususkan untuk apa. Kalau diniatkan untuk merasa ana khairum minkum, saya lebih baik daripada kalian, maka ya salah. Letaknya apapun namanya, walaupun sebutannya karena ada Allahnya, ya itu semua percuma. Kita malah cenderung lebih ke sifatnya setan yang dia lebih bangga. Ana lebih baik engkau ciptakan ya Allah dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Saya lebih baik karena saya single daripada kamu yang jomblo. Wah, kan mirip. Apa bedanya itu kan? Hati-hati ya. Wah, sama-sama sendiri. Ini juga ya sama-sama sendirinya juga. Apa bedanya? Justru yang berbahaya itu sudah berstatus menikah, sudah berstatus berpasangan, tapi dia tidak merasakan ketenangan. Nah, itu Saya Mas. puas banget ngetawain kalau model begini. Soalnya pernah saya sering dibully sama teman-teman yang udah nikah dulu. Waktu ya bener, 26 tahun. Teman-teman yang lainnya udah pada menikah gitu kan. Apalagi saya ngisi seminar nikah di depan teman-teman. Bang, umur berapa? 26 tahun. Yang 26 tahun ngapain aja bang, belum nikah-nikah. Kurang ajar kan. Ana lo udah nikah 2, Ana lo udah begini begitu. Ya saya jawab aja. Apa yang bisa antum banggakan dari kesombongan ini di hadapan Allah? Menikahnya antum dibangga-banggakan, disombong-sombongkan di hadapan Allah, itu dapat apa? Ya memotivasi antum. Masa iya motivasi di depan orang banyak? Biar saya malu gitu ya? Nah. Ada lagi yang kedua, buat apa kompor-kompor saya yang kemudian dapat sakinahnya, yang dapat cerai atau setianya kan saya yang bertanggung jawab. Situ cara memotivasinya yang benar. Bisa jadi saya bersemangat nikah, saya bersemangat untuk terkompor untuk melakukan kebaikan gara-gara kompornya sampean. Tapi karena kurangnya ilmu saya yang nantinya ternyata ketika saya memutuskan nikah gagal berantakan gara-gara kurang ilmu, modal semangat doang dari sampean, yang tanggung jawab siapa? Kan saya, bukan ente bang. Nah. Betul Mas, betul. Jadi jangan mudah terbakar oleh kompor-kompor di luar sana yang akan membuat hangus niat baikmu, hangus tujuanmu, karena ketidaktahuan kita, ketidaksiapan diri kita terhadap sesuatu yang kita akan hadapi nanti. Naudzubillah ini ya. Ini ya. Oke, ya kiranya itu ya yang secara singkat. Jadi apa bedanya? Ya sama aja insyaallah. Di sisi Allah yang membedakan adalah tingkat ketakwaan dan kecintaannya. Dan Allah lah yang mengetahui apa yang ada di dalam hati. Bukan dari wajahmu, bukan dari fisikmu, tapi ila qulubikum, dari hati. Hati ini yang paling penting soalnya, Ner. Hati adalah segumpal darah, yang mana dari segumpal darah ini, kalau dia baik, maka seluruh tubuhnya akan baik. Ketika dia buruk, maka seluruh bagian dari dirinya adalah keburukan. Benar. Ini adalah cara yang tepat untuk menyadari. Maka itu hati harus sering di-refresh, harus sering di-tune up. Supaya apa? Supaya performernya baik,
supaya progres dan tujuannya juga tercapainya dengan baik juga. Kita perlunya saling mengingatkan, itu demikian. Ada proyek-proyek seperti ini kan fungsinya untuk saling mengingatkan, bukan merasa bahwa Bayu ini udah lebih baik, bahwa Neri ini lebih baik daripada yang lainnya, bukan. Tapi tugas kita saling mengingatkan. Masa iya yang mengingatkan kemudian melakukan kesalahan, akhirnya diingetin sama yang lain, Bang, dulu pernah ngomong gini gitu, apaan gitu, iya enggak, ini sama-sama saling ingetin. Saya ngomongin ke diri saya sendiri, Neri ngajakin diri sendiri. Kalau Neri ngajakin orang lain kan orang lain juga terajak baik kan ya, otomatis dirinya juga akan termotivasi untuk melakukan kebaikan. Allah alam bisawab. Kebaikan. Nah, tadi teman-teman bedanya ya. Mungkin yang tinggal dua pertanyaan Mas. Mungkin kenapa sih orang yang sudah menikah itu kok nggak mendapatkan ketenangan? Mungkin itu bisa dijawab karena apa, faktor apa? Kenapa orang yang sudah menikah Oke, baik. Kenapa kok orang menikah mungkin nggak dapat ketenangan faktornya gitu apa? ya? Mungkin faktornya apa? Banyak faktor ya. Banyak faktor. Saya jawab langsung aja, banyak faktor. Yaitu bahwa manusia, makhluk itu tidak bisa menggaransi ketenangan dari dirinya sendiri. Cuman Allah yang bisa menggaransi. Tugas kita adalah berikhtiar untuk menuju ke sana. Ya, karena kita tujuannya Allah, maka kan didatangkan ketenangan itu. Sekalipun ada masalah banyak dalam hidupnya. Banyak loh yang kemudian punya masalah dalam hidupnya banyak. Faktor eksternal yang nyerang banyak, yang nggak suka banyak. Kerjaan juga nggak beres, aktivitas juga berantakan. Tapi dianya tenang di hadapan Allah. Kenapa demikian? Karena dia cuma melakukan kewajibannya sebagai seorang hamba. Apa kewajiban seorang hamba? Beribadah kepada Allah. Dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada-Nya. Nah, ketika dia tahu bahwa dia tugasnya untuk menyembah Allah, maka ya udah selesai. Mau diuji mandel apapun, kan yang penting saya nyembah Allah. Bodoh amat ntar hasilnya gimana. Tentu Allah Maha Adil. Allah yang menempatkan sesuatu dengan kebaikan-kebaikannya. Maka tugas dia adalah ya udah jalani aja dalam hidup, kan kelar kalau udah dijalani. Mau hasilnya seperti apa, ya udah nyerah gitu. Kalau dalam pernikahan yang sering kemudian bikin ketidaktenangan adalah rasa puas diri. Saya jawab agak lain gitu dari yang lain. Jadi dari diri sendiri aja. Yang paling utama adalah faktor internal. Kalau dari diri sendiri adalah merasa udah puas, udah cukup. Faktor yang paling utama bikin orang bermasalah itu adalah bahwa dirinya udah merasa puas dengan capaian yang dia dapatkan. Maka hasilnya apa? Stuck. Dia akan berhenti. Kamu pun juga demikian kan ya? Kalau kamu udah merasa puas dengan karya yang kamu bikin, ya udah gini aja. Kan udah berkaya gini. Apa yang terjadi? Masalah. Jadi sunatullah bahwa sesuatu itu diciptakan itu pasti bergerak. Itu tanda-tanda kehidupan. Ada perubahan, ada pertumbuhan, ada hasil yang berbeda. Nah, ketika Allah jadikan segala sesuatu itu sama dengan yang kemarin, maka kita rugi. Apabila kita jauh lebih buruk daripada yang lalu, waduh, lebih hancur lagi itu. Maka ciri-ciri yang pertama adalah faktor yang utama untuk menyebabkan ketidaksakinahan dalam diri kita adalah merasa puas. Puas bahwa kita sudah merasa si dia udah jadi punya kita. Maka tugas kita, usaha kita, effort kita, investasi perasaan, upaya-upaya untuk mendapatkan hatinya selesai. Wah, padahal bukan itu, boy. Yang sebelum nikah udah nganter jemput, yang udah nungguin lama, ngingetin udah makan belum. Itu aduh. Kamu sedang memulai sesuatu yang tidak ada fungsinya. Soalnya nanti kalau kamu udah menikah, udah jadian sama si dia gitu kan, bosen. Kan udah dapet apa yang kamu inginkan. Apalagi motivasinya adalah untuk memuaskan hasrat dan hawa nafsu semata. Menuntaskan keinginan-keinginan yang sifatnya melulu, disebutnya nafsu. Kalau udah demikian, apa yang kemudian dilakukan? Ya udah, kan udah tercapai, yang penting udah dinikahi. Akhirnya ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan apa? Ya ala kadarnya. Dan males untuk pasangannya. Di luar mungkin dan di dalam rumah pakai singlet butilan dan segala macam, males gitu ya untuk menyenangkan pasangannya. Nggak wangi. Udah merasa puas gitu ya.
dan seterusnya. Itu faktor-faktor utamanya. Tidak belajar, tidak upgrade diri, enggak nambah kedewasaan. Mungkin finansial ditambah. Kalau finansial mah dari Sabang sampai Merauke, dari Arktik sampai ke Antartika semuanya, semua bersepakat bahwa ikhtiar secara dunia konkret itu memang sangat mudah untuk dipantau. Tapi mengupgrade diri ini yang kemudian nggak semua orang sadar. Dipikirnya masalah dompet tebel itu adalah urusan yang utama. Bukan. Selesai. Banyak orang yang dompetnya tebel, yang berkecukupan segala macam, tapi pernikahannya nggak tenang. Dari mana ketenangan itu didapat? Ternyata dari kepasrahan kita dan usaha kita untuk upgrade diri kita jadi pribadi yang lebih baik. Nah, kalau dari diri kita sudah di-upgrade lebih baik, maka insya Allah faktor eksternal juga nggak mempan, karena sistem imun di dalam dirinya, di dalam pernikahannya sudah kuat. Jadi yang utama itu. Kalau faktor eksternal banyak. Salah strategi, salah milih cara itu bisa jadi masalah. Yang kemarin kita bahas, salah mencet odol aja itu bisa jadi perceraian, nggak tenang dalam hidupnya. Hanya gara-gara naruh barang sembarangan, nggak tenang hubungannya. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena nggak ada upgrade dari dirinya, nggak ada kesadaran. Mungkin di awal-awal ketika menikah, ketika masih seneng, masih kuat ini usaha-usaha untuk berusaha untuk mendapatkan hati dan perasaannya, masih kuat. Tetapi ketika sudah menikah, dia merasa udah puas, kita jadi sembarangan, kita jadi ceroboh. Nah, ini dia yang berbahaya. Jadi itu, Neri, ada banyak yang kemudian perlu kita pelajari bahwa di diri kita ini ternyata banyak yang perlu dipersiapkan, banyak yang perlu di-upgrade gitu. Oke, pernah bujang kenyang buli. Wah, ada lagi nih. Assalamualaikum, mau tanya, kemarin nggak bisa dengerin sampai habis. Perihal komunikasi, jadi kalau udah putus, terus masih silaturahim sama keluarganya, apakah harus tetap dijaga? Ya iyalah, ini kebaikan ya, kebaikan itu kebaikan. Jadi kalau misalnya silaturahim dengan keluarga, ya baiklah insya Allah ya, selama itu komunikasi dengan keluarga bukan dijadikan momentum untuk kemudian kita bisa melakukan kemaksiatan yang sama atau peluang-peluang untuk melakukan kesalahan yang sama. Jangan sampai. Kalau itu dilakukan ya sama aja percuma gitu kan. Oke. Jadi nggak apa-apa, boleh untuk melakukan kontak silaturahim dengan baik dengan keluarga, terutama dengan ibunya atau orang tuanya, yang baik-baik aja. Jika itu nanti mengganggu keputusanmu untuk untuk memutuskan single dan seterusnya, maka lebih baik hindari dan kurangi, atau mungkin tiba-tiba ganti topik aja biar nggak ngebahas itu lagi. Kan kamu sudah memutuskan untuk putus, untuk nggak sama si dia lagi dengan alasan-alasan yang sudah kamu jelaskan, alasan yang sudah kamu sampaikan dengan baik. Maka itu ya komitmen dengan keputusanmu. Kalau silaturahim tetap dijaga. Yang dikhawatirkan itu adalah ketika kamu masih kontak atau menghubungi dengan bentuk dan versi yang macam-macam itu dimaksudkan sebagai cara atau alih-alih untuk deketin kamu sama si dia, yang ini bermasalah. Sekalipun itu tujuannya baik untuk jalin silaturahim, tapi kamu sendiri kan yang manage itu semuanya untuk jadi alasan-alasan untuk bermaksiat lagi, bahasa kasar, untuk jatuh dalam lubang yang sama lagi. Kalau bermaksiat terlalu jauh, untuk jatuh dalam kesalahan yang sama, ini namanya kan bodoh gitu ya, itu agak bodoh. Alhamdulillah ya, semoga kita belajar dari yang sudah biar nggak keulang lagi untuk kasus yang sama. Baik, Neri, kenapa lu muter-muter itu? Ini suara kamu ada, tapi gambar muter-muter. Gambarnya nggak ada. Suara. Baik, ada yang ditanya lagi, Ner? Ada yang ditanya tuh tadi, Mas. Oh, ada yang tanya. Oh, ada. Kalau nggak ada, ini aja, Mas. Kita closing statement aja. Mungkin. Baik. Kalau udah asar juga ini. Iya, mau asar. Ya, oke, baik. Udah ya. Terima kasih yang sudah gabung di kesempatan sore hari ini untuk proyek ngobrolin kita. Wah, ini udah masuk nih, Neri. Untuk
di project kita ngobrol bareng ini. Semoga Allah memberikan kesempatan kita untuk silaturahmi lagi. Jangan bosan-bosan gitu ya. Next time kita akan formalisikan cara yang lebih tepat lagi biar nggak putus-putus. Ya, yang jadi masalah bukan putusnya, Ner, tapi ketidaksiapan kita menghadapi kenyataan. Nah, itu loh yang berat. Nyambung gak sih? Nyambung banget ya. Yang terakhir nih ya, sebagai closing statement. Jadi, masalah yang utama adalah bukan kesendiriannya. Sekali lagi, masalah utamanya ketenangan di dalam diri kita atau ketidaktenangan dalam diri kita itu bukan masalah statusnya, bukan masalah kita punya pasangan atau tidak, dapat perhatian kasih sayang atau tidak. Sekalipun kita dapat kasih sayang, sekalipun kita punya pasangan, jika kita tidak percaya dan kita tidak selesai dengan diri kita sendiri, maka yang terjadi adalah masalah besar. Kesepian, kesendirian, itu terjadi karena ketidakpercayaan diri kita. Harusnya ketika kita nggak merasa sendirian, ketika kita merasa bersama Allah, maka rasanya adalah kesempurnaan. Kita tenang dalam kondisi apapun. Bahkan saya belajar dari sebuah kisahnya seorang yang luar biasa menginspirasi. Mungkin di luar sana banyak yang suka sama Muhammad Al-Fatih dan seterusnya. Ada yang suka dengan sahabat-sahabat yang seterusnya gitu kan. Saya juga belajar dari mereka, salah satu yang kemudian saya sangat suka. Dan itu kayaknya gue banget gitu. Walaupun saya belum seujung kukunya. Tapi karakter kita belajar dari sana. Salah satu seorang tokoh muslim yang kemudian saya suka adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Dia adalah salah seorang sosok orang yang kemudian di zamannya itu dia nggak sama dengan laki-laki pada umumnya. Laki-laki pada umumnya di zaman dulu yang namanya laki-laki pinter nunggang kuda, main pedang, jago manah, jago berantem, ya kan, diskusi, berbadan dan seterusnya. Pokoknya kelebihan-kelebihan dan aktivitas-aktivitas fisik seperti itu. Tetapi Salahuddin tidak. Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang yang kemudian gemar sastra, senang baca puisi, senang keindahan, senang estetika dan seterusnya. Tetapi menurut dia belajar bahwa indahnya Allah itu ada di sana, semua ada di antara keindahan-keindahan yang kemudian dia pahami. Tetapi qadarullah, Salahuddin Al-Ayyubi dibelajarkan dengan keadaan yang tidak menyenangkan. Dia harus mengalami peperangan, dipaksa untuk ikut perang, belajar dicemplungkan dalam peperangan, dimasukkan ke rangkeng, terus kemudian dilengkapi senjata, disuruh ikut dalam peperangan supaya dianya belajar. Akhirnya terpaksa dia pegang senjata yang kemudian ada di dekatnya, dia bantu saudara-saudaranya yang kena belati, kena tusuk, kena tombak dan seterusnya itu. Bahkan dia melindungi dirinya sendiri dari serangan-serangan lawannya. Untuk apa? Untuk mendapatkan keindahan. Dia belajar dari ketidakmampuan yang dia punyai untuk mendapatkan keindahan-keindahan dalam peperangan. Belajar dari indahnya tebasan-tebasan musuh, cucuran darah dan lain sebagainya. Belajar dari sana, ternyata yang membuat perbedaan seseorang itu adalah cara pandang dan sudut pandang dia terhadap sesuatu. Dari sana dia belajar bahwa keindahan itu muncul dari persaudaraan, kesetiakawanan, saling bahu-membahu melawan musuhnya Allah. Di sana dia mendapatkan keindahan bagaimana bersinergi dan seterusnya. Inilah yang dia dapatkan ketika dia melalui perang-perang yang kemudian dia lalui. Maka dia belajar dan berubah menjadi profil seseorang yang luar biasa di zamannya. Seseorang yang menggabungkan antara ilmu sastra, keindahan, strategi, teknik berperang, berkomunikasi, ketegasan dan lain sebagainya dalam satu kunci utama, yaitu pribadi Salahuddin Al-Ayyubi. Percaya diri bahwa dirinya berbeda daripada yang lain. Di mana laki-laki di luar sana ketika menaklukkan sesuatu dengan peperangan, Salahuddin tidak. Dia belajar memenangkan pertarungan dari perdamaian. Keindahan. Karyanya dikenang sepanjang masa karena dia yakin dan percaya bahwa dirinya berbeda dari yang lainnya dan bisa menyelesaikan sesuai dengan sentuhan dan karakter dirinya. Kita juga demikian, menjadi seseorang yang tenang, mendapatkan ketenangan dari Allah. Kita percaya diri bahwa diri kita adalah merupakan limpahan kasih sayang Allah, percaya bahwa diri kita terbaik, Allah ciptakan kita sebagai sebaik-baiknya makhluk, dan ketika kita sudah percaya itu, bikin Allah percaya dengan cara ikhtiar-ikhtiar baik yang kemudian kita lakukan. Maka insya Allah ketenangan akan menyertai diri kita, dan insya Allah harga diri kita akan naik. Harga diri kita akan dinaikkan oleh Allah.
diangkat Mhm. oleh Allah di tempat-tempat yang luar biasa indah. Semoga kita belajar dari Salahuddin Al-Ayyubi. Allah a'lam bishawab. Oke, alhamdulillah rabbil alamin ya teman-teman. Tadi sudah dijelaskan mungkin Yap. tentang perhatikan apa yang kamu kerjakan sekarang karena itu akan mempengaruhi hari esokmu. Wala tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Itu ya kayaknya ayatnya Mas ya. Nah, itu Ya. kita harus berpikir dulu lah, istilahnya kita harus berpikir apa yang kita lakukan hari ini itu akan mempengaruhi kegiatan kita hari besok. Kita harus berpikir 2 kali sebelum melakukan sesuatu. Mungkin cukup sekian dari saya sendiri. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanakallahumma astaghfiruka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Sekian dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Afwan.